Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Teman-teman, yang kita bahas pertama hari ini adalah tentang tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur, atau biasa dikenal dengan nama tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi. Nama lengkap beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, namun seperti yang teman-teman tahu, beliau lebih familiar dengan nama Hasbi As-Siddiqi saja tanpa memunculkan nama tenggunya. Lahir di Aceh, tepatnya di Loksmawe, pada tanggal 10 Maret 1904. Kemudian karena memang berasal dari keluarga yang beragama, artinya bapaknya kiai, ibunya juga bunyai. Jadi Yai Muhammad Hussein itu memang punya dayah kalau di sana. Kalau di sini namanya pesantren. Sedangkan Nyai Amroh, ibunya yang merupakan pengasuh pesantren tersebut. Hasbi kemudian belajar secara masif kepada ayahnya untuk ilmu dasar saat itu, baik terkait dengan fikih, kemudian tafsir, lalu hadis gitu. Namun memang kecenderungan dominasi kesukaannya itu terlihat bahwa Hasbi ini cukup tertarik kepada yang namanya fikih. Makanya kemudian hasil karyanya juga mayoritas karya fikih. Sesuai dengan sejarah, tercatat Hasbi hanya berkeliling di sekitar Nusantara untuk mendapatkan ilmunya. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita lihat ada yang menimba ilmu ke Mekah, Yaman, Mesir, untuk tokoh-tokoh yang sebelumnya ya. Berbeda kemudian dengan Hasbi As-Siddiqi ini, walaupun beliau hanya belajar di Nusantara saja, namun keilmuannya tidak perlu diragukan. Bedanya juga dari yang sebelumnya, jika yang sebelum-sebelumnya itu lebih ke salaf gitu ya, tidak ke pendidikan akademis yang lebih bersifat formal, maka Hasbi As-Siddiqi ini concernnya itu lebih ke pendidikan yang bersifat formal, dimana Hasbi ini juga pernah menjadi dosen dan rektor di berbagai universitas, termasuk di Yogyakarta, kemudian di Aceh sendiri, lalu pernah di Jakarta juga. Dan sejarah juga mencatat bahwa Hasbi pernah menikah 2 kali. Jadi waktu kecil Hasbi ini sebenarnya agak sedih juga ya. Saat dia usia 6 tahun ibunya meninggal gitu kan. Kemudian saat dia sudah menemukan tambatan hati, kemudian menikah dengan yang namanya Siti Khadijah saat itu pada usia 19 tahun menikah. Setelah melahirkan anak pertama malah ditinggal wafat juga sama istrinya gitu. Sehingga saya bisa bilang kalau cukup ngenes gitu ngelihatnya kehidupan seorang Hasbi As-Siddiqi ini. Kemudian tapi tidak berhenti di situ ya. Ya namanya juga hidup harus terus berjalan walaupun ada yang pergi meninggalkan kita gitu ya. Akhirnya dia menemukan tambatan hati yang baru, namanya adalah Tengkunya Aisyah atau biasa dipanggil Nyai Aisyah. Nah kemudian dari Nyai Aisyah ini lahirlah kalau nggak salah ya, lahir 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Selain itu dari penelitian yang didapatkan bahwa memang cukup intens untuk menulis dan melahirkan karya seorang Hasbi ini, baik di bidang tafsir, ulumul Quran, hadis, kemudian fikih, juga ada beberapa yang berkaitan dengan umum gitu, yang tidak ada kaitannya seperti hanya motivasi dan lain sebagainya, tapi tidak ada kaitannya dengan tema-tema tertentu. Untuk yang tafsir, seperti teman-teman sudah ketahui bahwa salah satunya yang sedang kita bahas ini adalah tafsir An-Nur atau tafsir Al-Quranul Majid. Kemudian ada tafsir Al-Bayan. Lalu selain itu juga ada sejarah dan pengantar ilmu Quran, itu untuk yang di ulumul Quran dan ilmu-ilmu Al-Qurannya. Lalu untuk bidang hadis sendiri ada Mutiara Hadis. Kemudian Mutiara Hadis ini jilidnya banyak ya, dari 1 sampai 8. Kemudian ada sejarah dan pengantar ilmu hadis. Kemudian ada pokok-pokok diroya ilmu hadis. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah berkecimpung dengan dunia tafsir hadis pasti paham kalau karyanya ini cukup banyak sekali mewarnai dunia
baik itu tafsir maupun hadis. Lalu kemudian juga pernah membuat koleksi hadis secara tematik, judulnya itu koleksi hadis-hadis ahkam. Jadi khusus membahas tentang hadis-hadis tentang hukum. Nah, dari ini saja ya teman-teman sudah bisa melihat gitu. Kenapa yang dipilih adalah koleksi hadis-hadis ahkam? Kenapa bukan koleksi hadis-hadis misalnya hadis-hadis sahih, koleksi hadis-hadis mursal, koleksi hadis-hadis yang berhubungan dengan wanita, koleksi hadis-hadis yang berhubungan dengan pokoknya selain ahkam lah gitu. Kenapa konsennya di ahkam ya? Karena tadi yang saya bilang itu beliau cukup menggeluti, memang backgroundnya beliau ini sangat suka untuk mempelajari tentang fikih, sehingga paper-paper beliau yang dihasilkan itu pun juga kebanyakan dari terinspirasi dari ilmu fikih. Di bidang fikih sendiri itu nggak kehitung sebenarnya. Ini yang saya sebutkan di sini hanya sedikit saja. Ada pengantar ilmu fikih, pedoman sholat, fikih mawaris, pedoman haji, pedoman puasa juga ada, pedoman zakat ada. Kemudian fikih mawaris itu sudah ya. Pokoknya yang berkaitan dengan hukum Islam itu ada. Jadi dia memang sangat suka sekali terhadap fikih dan mewarnai keilmuan fikih dengan karya-karyanya, termasuk juga paper-papernya. Lalu meninggal di tanggal 9 Desember 1975 setelah beberapa kali masuk karantina ya, karena mau melakukan ibadah haji gitu. Hingga kemudian berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di makam keluarga di daerah Yayan Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu tadi tentang biografi beliau. Kemudian untuk latar belakang, jadi kalau latar belakang penulisan tafsir An-Nur ini, dia menambah referensi karya tafsir berbahasa lokal, kemudian menggeliatnya dunia akademisi perguruan tinggi. Ini persis seperti apa yang disampaikan pada prolognya. Nanti akan saya kirim ke teman-teman berupa PDF-nya. Jadi itu di situ ada halaman depan, kemudian ada beberapa contoh juga di sana, nanti bisa dilihat sendiri ya. Kemudian karakteristik penyusunan pada awal setiap surah, Hasbi menjelaskan nama surahnya. Kategori Makkiyah Madaniyah dengan menyebutkan tempat. Kemudian jumlah ayatnya, menampilkan nama lain surah jika ada, lalu gambaran umum isi surahnya itu seperti apa, ayat Al-Quran dan terjemahnya, lalu ayatnya dalam bahasa Latin sehingga memudahkan bagi orang-orang yang belum bisa membaca bahasa Arab untuk bisa menirukan dalam bahasa Latin. Penafsirannya, lalu asbabun nuzul, munasabah yaitu bukan muansabah, typo, dan lain-lain jika ada. Jadi menampilkan ulumul Quran yang lain jika memang itu ada, lalu diakhiri setelah itu dengan kesimpulan umum kandungan ayat. Karakteristik metode dan coraknya, penyusunannya adalah tertib mushafi karena memang sesuai dengan mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian untuk kombinasi di sini maksudnya tentang penafsirannya, tafsir bil-ro'yi dan bil-ma'thur. Kenapa dianggap tafsir bil-ro'yi dan bil-ma'thur? Karena memang selain menampilkan pandangan sendiri, Hasbi tidak pernah lupa untuk kemudian menyangkut pautkan dengan ayat Al-Quran yang lain jika ada, atau dengan hadis yang lain jika ada, sehingga tidak menafikan terhadap ma'thur juga, tetapi memang tidak bisa dikatakan ini murni ro'yi, sehingga penafsirannya di sini adalah kombinasi antara penafsiran bil ro'yi dan bil ma'thur. Secara metode sendiri, metode kitab ini ya, jadi banyak yang kadang itu keliru atau gak pas ketika mengatakan bahwa tafsir ini adalah ijmali. Ada hasil lain juga yang mengatakan tafsir ini maudhu'i, karena melihat di dalamnya ada beberapa tema yang dikelompokkan. Tetapi maudhu'i tidak sesederhana itu gitu. Maudhu'i ini
harus benar-benar menganut tema, kan ada ya, itu saya sudah pernah bilang kan beberapa hal yang harus dipenuhi ketika kita akan membuat sebuah tafsir bernama tafsir maudhu'i. Bagaimana kita mengumpulkan ayatnya terlebih dahulu, kemudian menentukan tema, mengumpulkan ayat, lalu dianalisis, dan itu memang benar-benar tidak bisa dikatakan tafsir maudhu'i begitu saja ketika kita menemukannya di dalam sebuah tafsir yang pada dasarnya secara kasat mata sudah bisa kita lihat bahwa ini menggunakan metode tahlili. Kenapa kemudian menggunakan metode tahlili? Ya, karena di sana ada rincian. Ada rincian, baik itu tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya, itu ada rinciannya di sana. Tetapi tidak ada analisis gramatikal yang mendalam di dalamnya. Sehingga dari sini kemudian kita bisa memaknai bahwa metode dari tafsir Hasbi As-Siddiqi ini adalah tahlili, bukan ijmali juga. Kemarin saya lihat, saya lupa kelas yang mana, itu mengatakan ini ijmali. Jadi kalau ijmali itu paling gampangnya ya, kita itu bisa menandai Al-Quran itu kan selesai dalam satu buku ya, tulisannya itu kan dalam satu buku gini ya. Nah, ketika hasil penafsirannya itu juga tidak jauh beda ketebalannya dengan Al-Quran, maka itu bisa dipastikan ijmali. Tetapi jika tafsir Hasbi As-Siddiqi yang berjilid-jilid seperti ini Anda sebut ijmali, itu tidak tepat sama sekali. Bedakan nanti dengan tafsir Al-Bayan ya, kalian bisa searching. Nah, nanti jangan sampai keliru antara tafsir Al-Bayan dengan tafsir An-Nur ini. Kalau tafsir An-Nur ini metodenya tahlili, karena bayangkan dari Al-Quran yang satu saja itu menjadi 5 jilid gitu kan. Berjilid-jilid ini ya, yang berjilid-jilid ini menandakan bahwa ada keterangan-keterangan rinci yang ditambahkan di sana, sehingga kemudian menjadikan Al-Quran tersebut, menjadikan kitab tafsir tersebut bisa kita analisis secara kasat mata bahwa ini menggunakan metode tahlili. Bedakan dengan Jalalain misalnya ya teman-teman, kan yang paling akrab Jalalain. Jalalain itu kan ya tebalnya ya segitu gitu, nggak akan nggak berbeda jauh banget dengan ketebalan Al-Quran yang kita ketahui. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa Jalalain di sini ijmali gitu, karena emang tidak rinci sama sekali. Misalnya gini, dzalika kitabu, dzalikal kitabu, dzalika ay hadza. Kan di situ biasanya hanya diterangkan ay hadza ya. Alkitabu apa gitu. Jadi tidak diterangkan secara rinci. Kalau misalnya tahlili itu bedanya gini, dzalika ay hadza. Bukan hanya diterangkan ay hadza saja, melainkan juga diterangkan kenapa di sini menggunakan dzalika, kenapa tidak langsung hadza saja, kenapa kemudian di situ dzalika harus menjadi mubtada, kenapa, itu semuanya serinci itu kalau kita membahas tentang tahlili. Namun karena ini ijmali, maka di Jalalain itu biasa kita temukan hanya penjelasan-penjelasan secara singkat, entah itu tentang sinonim katanya atau mungkin hanya kedudukan yang ringkas saja. Dari ketebalan buku saja itu sudah bisa kita tandai mana yang ijmali dan mana yang tahlili. Lalu kemudian tentang corak fikih. Untuk coraknya, kenapa dikatakan corak fikih? Karena emang paling banyak di dalamnya ini adalah tentang fikih. Sebagaimana saya katakan bahwa background pemikiran dari seorang Hasbi As-Siddiqi itu cenderung kepada fikih, sehingga kemudian corak fikih itu lebih mendominasi daripada corak-corak yang lainnya. Walaupun dalam sebuah kitab tafsir kita tidak bisa langsung menafikan gitu ya, adanya corak-corak yang lain, pasti di situ akan mewarnai juga. Namun dari beberapa penafsiran, dari beberapa penelitian, dan dari beberapa bacaan yang bisa kita lakukan, pembacaan-pembacaan itu biasanya menghasilkan prosentase corak terdominan. Jadi misalnya setelah kalian membaca sekian banyak, wah ternyata paling banyak dari tadi yang saya baca ini tentang corak fikih ya. Nah, sehingga yang ditampilkan akhirnya yang menjadi yang menjadi sentranya itu akhirnya adalah corak fikih yang disepakati oleh para peneliti. Ada yang mengatakan ada ijtimai berdasarkan dari prolog yang disampaikan. Tidak seperti itu. Ada ijtimai itu tidak hanya berlandas kepada karena ini bermanfaat untuk masyarakat, tidak hanya seperti itu. Ada ijtimai itu dimulai dengan konteks gramatikal. Bagaimana kemudian seorang
penulis itu mampu mempreteli satu persatu gramatikal bahasanya, baru setelah itu mengkaitkan dengan keberadaan masyarakat gitu. Jadi kan adabi kan sastra ya. Said Qutb yang pertama kali menemukan metode ini gitu. Itu saat itu beliau menulis tentang masyarakat itu dengan menggunakan bahasa yang sastrawan, sehingga akhirnya kemudian muncullah yang namanya adabi ijtimai. Ketika kalian membaca tafsir An-Nur ini, tidak ada sama sekali di dalam sana itu bisa kita lihat ada unsur-unsur pembacaan sastra di dalamnya gitu. Namun lebih kepada hanya pembacaan kata per kata yang bahasanya hasbi, berusaha untuk memudahkan masyarakatnya. Jadi adabi ijtimai tidak bisa sesimpel itu. Harus ada gramatikalnya dulu ya, pretelan gramatikal yang berhubungan dengan sastra. Contohnya yang ada biji timai yang nampak dengan jelas, nantilah kita akan sampai juga pada penafsiran tentang adabi ijtimai. Ada salah satu nanti dari beberapa tafsir yang sedang kita bahas, itu yang berkaitan dengan corak tafsir adabi ijtimai. Tentang kelebihan dan kekurangan, kelebihannya berbahasa Indonesia, kemudian rinci juga dalam masalah fikih. Jadi kalau kalian baca di dalam sana, selain masalah fikih itu penjelasannya tidak rinci. Tetapi ketika sudah memasuki penjelasan tentang fikih, maka rincinya itu subhanallah, masya Allah. Nanti akan saya kirim PDF-nya, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian terdapat bahasa Latin juga, yang saya tadi bilang, jadi setelah Arab ada Latinnya, yang memudahkan kepada orang-orang yang tidak bisa membaca bahasa Arab untuk bisa membaca Al-Quran lewat bahasa Latin tersebut. Lalu ada kesimpulan di akhir setiap penafsiran tentang isi gambaran pokok kandungan ayat tersebut. Tema besar di dalamnya itu apa. Tetapi ini tidak bisa kita sebut tafsir tematik ya, sekali lagi. Jadi kalau tafsir tematik itu benar-benar ada urutannya. Bagaimana kalian pertama kali menentukan tema besarnya, lalu kalian mengumpulkan ayat yang berkaitan. Kalau di sini kan tidak sampai ke sana gitu, tidak sampai mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan, karena kalau sampai mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan ya, tafsir maudhu'i satu tema, satu ayat saja itu bisa menghabiskan sekitar satu buku gitu kalian nulis. Jadi ini tidak bisa disebut dengan tafsir maudhu'i. Kemudian tentang kekurangannya, tidak ada tafsiran per kata yang kemudian ya sebenarnya sih menurut saya ini juga bukan sebuah kekurangan ya, tetapi mungkin bagi mereka yang ingin tahu satu persatu katanya itu tidak di sini tempatnya gitu, karena memang tidak membahas tentang gramatikal gitu ya. Kemudian tidak menyinggung linguistik seperti yang saya katakan tadi. Terus kurang mendalam dalam hal lain selain fikih. Jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan Hasbi As-Siddiqi. Kalian bisa juga menengok PDF yang nanti akan saya kirimkan, bisa disinkronkan. Dan saya akan mengirimkan video selanjutnya terkait dengan pembahasan tafsir Al-Furqannya Ahmad Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.